Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forkom Pinja, Kementerian Kota Gede Yogyakarta. Yang kami hormati OPD terkait baik yang luring maupun daring pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Dapil 5, baik yang luring maupun yang daring sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Kampung Sekelurahan Purbayan, yang kami hormati Ketua RW Sekelurahan Purbayan, yang kami hormati tim penggerak PKK Kelurahan Purbayan, dan semua lembaga terkait dari Kelurahan Purbayan. Marilah kesempatan sore hari ini acara Musrenbang Kelurahan Purbayan 22 Januari 2022 sore hari ini mengambil tema Kelurahan Purbayan sebagai kelurahan budaya mandiri yang berwawasan lingkungan dengan kualitas layanan prima segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Menteri Pamung Praja Kementerian Kota Gede kepada beliau yang terhormat Bapak Komarudin Ma'arif SIP MSI, dipersilahkan. Terima kasih sempat yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat anggota DPRD Kota Yogyakarta Dapil 5, yang baik yang luring maupun daring. Yang luring Pak Nur Cahyo, yang kami hormati Bapak Ibu dari Forkopimka, Pak Danamil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Kawa, Ibu Kepala Puskesmas RT 1 yang kami hormati, Ibu Lurah Purbayan, Bapak Ketua LPMK,
Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili baik yang tergabung dalam Zoom meeting maupun yang hadir pada di pendopo kementerian yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, sepuh, ketua kampung, ketua RW, ketua lembaga sekelurahan Purbayan yang kami hormati, dan seluruh hadirin peserta musyawarah yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Terlebih dulu bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas limpahan nikmat barokah hidayah, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesempatan lebih kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan untuk wilayah Kelurahan Purbayan di pendopo Kemanten Kota Gede dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Terima kasih atas rawuh panjenengan semua pada kesempatan sore hari ini, dan tentu berharap pelaksanaan ini nanti dapat lancar, cuaca tetap cerah seperti ini ya, sejuk tidak hujan, nek hujan ya mudah-mudahan membawa barokah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang kedua ini sesi kedua kami ya, karena barusan tadi dari Kelurahan Prenggan, ini Kelurahan Purbayan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti panjenengan ketahui semua bahwa Musrenbang atau musyawarah pembangunan selalu ya kita laksanakan dari tahun ke tahun dalam rangka perencanaan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, untuk ini dalam rangka perencanaan kegiatan tahun 2023 ya, ini baru ngancik 2022, baru ngancik kok 2023 ya. Karena memang gitu ya, setiap kegiatan, setiap apa yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Jakarta diawali dengan kegiatan musyawarah. Oleh karena itu, monggo gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya dalam rangka mimpi di Kelurahan Purbayan itu mau dibawa kemana dengan anggaran yang ada. Tentu semuanya berdasarkan usulan, masukan-masukan, keinginan panjenengan. Harapan kami betul-betul dirumuskan, betul-betul dimatangkan. Yang pertama bisa sebagai skala prioritas mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah. Yang kedua juga bisa mengangkat potensi yang ada di wilayah, sehingga kesemuanya bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, pemberdayaan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tentu semuanya itu harus dilakukan perencanaan yang matang. Monggo, selamat masukan Musrenbang. Tentu harapan kami sesuai dengan yang diamankan Bapak Wakil Wali Kota bahwa aku yang ada monggo dimanfaatkan agar roso ya, roso, moto dan tonjo. Artinya mungkin dari panjangan banyak sekali keinginan, harapan-harapan, tetapi kan pagu anggaran ada. Pagu anggaran kan terbatas. Apalagi dalam masa pandemi kemarin itu kan banyak rasionalisasi anggaran sehingga terbatas, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan harapan panjenengan yang sudah direncanakan tahun 2020-2021 kemarin banyak yang belum terrealisir. Oleh karena itu tentu nanti bisa diselaraskan pada saat ini. Ya, harapan-harapan panjenengan, mimpi-mimpi Kelurahan Purbayan, ya sudah ada acuan patokan yang ada. Tentu panjenengan di Kelurahan Purbayan sudah mempunyai master plan ya, master plan. Nah, jadi dengan pagu anggaran terbatas, skala prioritas ada patokannya, ada benang merahnya, ada dasarnya ya, sesuai dengan master plan, sehingga betul-betul menjadi skala prioritas dan betul-betul nampak kegiatannya kelihatan dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan pelaksanaan Musrenbang ini, monggo tadi sudah tersusun di panjenengan sudah silakan untuk mencermati, termasuk barangkali dari beberapa OPD nanti bisa mencermati sekaligus mungkin memberikan gambaran, masukan-masukan, karena dari masing-masing OPD juga mengambil peran yang penting dalam kegiatan-kegiatan di wilayah ya. Tentu semua OPD mempunyai kegiatan di wilayah, mungkin nanti
Tentu dari keinginan masyarakat semua, harapan masyarakat tidak bisa tercukupi dengan pagu anggaran yang ada. Barangkali ada beberapa OPD-OPD nanti yang bisa mengampung OPD-OPD yang terkait tingkat pemerintah kota. Harapan kami semua usulan nanti bisa diselaraskan ya pada kesempatan musrenbang ini, termasuk diselaraskan dengan anggota dewan yang juga bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, dia bisa mengkomunikasikan, menjelaskan antara hasil musrenbang dengan nanti pokok-pokok pikiran dewan. Sehingga betul-betul yang menjadi harapan masyarakat, keinginan masyarakat itu betul-betul terwujud secara optimal ya. Oke, sekali lagi monggo selamat melaksanakan musyawarah pada sore hari ini, karena memang waktunya terbatas ya, sore itu nanti mungkin maghrib selesai ya. Maka gunakan waktu ini seoptimal semaksimal mungkin. Barangkali dari kami cukupkan sekian, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan kami kembalikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Menteri Pamungparaja Kementerian Kota Gede. Untuk selanjutnya pada kesempatan sore hari ini paparan tentang kegiatan di tahun 2022 oleh beliau Ibu Lurah. Tapi sebelumnya mungkin yang daring apakah sudah bisa sambung? Assalamualaikum Bapak Ibu Nyun Sewu yang daring. Bisa, Bu. Bisa, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Sambung. Bisa jelas. Jelas ya, terima kasih telah bergabung pada kami. Dan untuk selanjutnya paparan Lurah Purbayan tentang kegiatan di tahun 2022 kepada Ibu Kudub Nawangsasi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompimpa Kementerian Kota Gede, yang kami hormati anggota DPRD Kota Yogyakarta, yang Bapak Fahmi dan Bapak Nur Cahyo, yang kami hormati Bapak Ketua LPMK Kelurahan Purbayan, yang kami hormati Bapak Ketua Kampung, kemudian Bapak Ketua RW, dan yang kami hormati perwakilan dari tokoh masyarakat dan lembaga di tingkat Kelurahan Purbayan. Kemudian yang kami hormati pula dari OPD-OPD lain yang mengikuti secara daring. Izinkan saya untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Next. Untuk program kegiatan di tahun 2022 tentunya ada dua program, yaitu program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan sarana dan prasarana yang total jumlahnya 982.984.186. Next. Nah, untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa kegiatan, ada 11 kegiatan, yaitu ada Expo UMKM, fasilitasi lembaga kemasyarakatan, fasilitator pemberdayaan wilayah, Festival Serawung Kampung, Monef Lui Mbagei, pelatihan event organizer, pelatihan S-Breaking PAUD, pelatihan penanganan stunting kader posyandu, Basar Nurul Huda, PMT stunting dan penanganan COVID. Nah, di sini memang untuk kegiatan sebelumnya itu memang ada beberapa kegiatan yang
tidak jadi dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran. Jadi kegiatan untuk tahun 2022 itu hanya 11 poin, yang mana di sini banyak mengampu kegiatan untuk balita, karena memang itu sebagai tindak lanjut program kegiatan di Kelurahan Purbayan kemarin karena meraih juara 1 lomba posyandu tingkat kota Yogyakarta. Jadi di sini yang kami pertahankan adalah beberapa kegiatan yang memang mendukung untuk posyandu tersebut. Next. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana itu ada 3 poin, yaitu pemeliharaan paving block 790 meter persegi, itu ada di RW 8 dan 9 insya Allah, jadi di kampung alun-alun. Kemudian pemeliharaan PJU itu 85 titik, itu tersebar di seluruh RT di wilayah Kelurahan Purbayan. Kemudian penataan spot destinasi wisata. Nah, untuk penataan spot destinasi wisata ini di titik lokasinya adalah di Kampung Basen. Kemudian termasuk juga pengawasan dan perencanaannya. Selain pembangunan sarana prasarana yang dibiayai oleh anggaran APBD Kota Yogyakarta, kita juga ada kegiatan yang dibiayai oleh tingkat provinsi, next, yang didapat dari Pokir Dewan. Ada beberapa kegiatan, yaitu ada 6 kegiatan, yang dari kegiatan tersebut ada 4 kegiatan fisik dan 2 kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu 1 padat karya dari Dana S, itu ada sebesar 175 juta, kemudian pembangunan sarana umum pengaspalan jalan yang lokasinya adalah di RW 04 di perbatasan RW 04 Purbayan dan Banguntapan ya Pak, yaitu di belakang SD Baluwarti. Kemudian pembangunan sarana umum pemeliharaan paving block itu ada 2 lokasi di RW 10 dan RW 04. Untuk di RW 10 karena kemarin sudah mendapatkan alokasi dana 100 juta di perubahan 2021, makanya ini hanya ada kekurangan beberapa meter saja, kemudian sisanya diberikan di RW 04. Kemudian pembangunan RTLH ada 24 unit yang kemarin masuk di DPU SDM DIY, tetapi itu juga melalui tahap verifikasi. Nah, nanti berapa yang lolos itu tergantung dari verifikator. Kemudian kegiatan pemberdayaan ada 2, sosialisasi kesehatan reproduksi bagi masyarakat dan bimtek hidroponik. Sekilas itu kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Kalau yang dianggarkan dari APBD adalah hasil musyawarah pembangunan di tahun 2021 yang akan dilaksanakan di 2022 ini. Next. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk paparan musrenbang pada sore hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPMK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Lurah Kelurahan Purbayan yang telah memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Untuk selanjutnya adalah pemaparan LPMK terkait musrenbang
tahun 2022. Kepada beliau Bapak Alvin, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Menteri Pamungprojo, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Forkom Tim K, kemudian juga yang kami hormati teman-teman anggota DPRD Kota, yaitu Mas Cahyo dan Mas Fahmi, kemudian juga kepada Ketua Kampung, Ketua RW, kemudian juga Ketua lembaga-lembaga tingkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan juga kepada PKK, termasuk PKK, mohon maaf, lewat, dan juga kepada Bapak Ibu dari OPD yang mengikuti secara daring. Untuk musrembang tahun 2022 ini yang untuk kegiatan 2023, kami masih menggunakan tema RP Jengkel Next. Jadi sebagaimana dalam RP Jengkel, yaitu Kelurahan Purbayan sebagai kelurahan budaya mandiri yang berwawasan lingkungan dengan kualitas pelayanan prima. Next. Dan sebelum kami sampaikan tentang usulan kegiatan, mungkin perlu kami sampaikan tentang, karena kemarin sudah ada master plan, nah kami akan mencoba melakukan sinkronisasi peta potensi yang disusun oleh LPMK dengan hasil dari master plan di Kelurahan Purbayan tersebut. Jadi ada beberapa branding kampung yang kita coba sinkronisasikan antara hasil master plan dengan peta potensi yang kita disusun oleh PMK. Baik untuk 4 wilayah, yaitu Gedongan, Baseng, Alun-Alun, dan Purbayan. Dan ini adalah kami dari LPMK hanya fokus untuk branding Purbayan sebagai destinasi wisata. Jadi yang kita sinkronkan itu. Masih banyak branding yang lain yang dihasilkan dari master plan, tapi kita tidak mencoba untuk belum kita kembangkan lebih jauh, tapi hanya yang kita samakan, yang kita sinkronkan yang terkait dengan kaitan dengan wisata, ya, destinasi wisata, pengembangan destinasi wisata. Karena itu menjadi unggulan dan memang potensi Kelurahan Purbayan yang terus harus dikembangkan. Next. Nah, misalnya ada beberapa potensi pendukung di Gedongan, ada upacara nyadran, seni keropak, karawitan, kelompok tani, dan seterusnya. Baseng yang menonjol ada festival Saung Kampung dan pusat kerajinan perak dan logam lainnya. Ada seni serandul, seni tradisional pertunjukan, ya, kayak obleng, selawatan, dan juga ada yang khas kuliner, yaitu roti kembang waru. Kemudian alun-alun ada mulai dari living museum, ada rumah Mbak Kahar Mujakir, pusat Ikrok, Langgar Dhuwur, Bewin Tugit yang sudah viral, sudah mendunia. Kemudian juga yang ini sedang ada lorong-lorong kampung atau labirin, Batu Gateng, dan Beteng Cepuri, Bawang Semar. Purbayan ada yang menonjol Masjid Nurul Huda, petilasan Pangeran Purbaya, dan Lumbung Mataram, serta kerajinan juga cukup bagus. Lanjut, next. Nah, di samping berbasis wilayah, ada beberapa potensi yang juga perlu dikembangkan atau membutuhkan pengembangan, seperti misalnya jalan kemasan, koridor jalan kemasan, di mana itu adalah jalur gerbang utama kawasan Kota Gede dari utara, kemudian jalan Batu Gilang, jalur menuju kawasan inti Kota Gede, yaitu Masjid Mataram, situs Batu Gilang, Beteng Cepuri, yaitu nanti dalam penataan fasad kampung pusakanya, ya. Kemudian situs Beteng Cepuri, Bokong Semar, itu nanti berupa harus dilakukan pembebasan lahan lebih dahulu dan kemudian direhabilitasi sebagai wahana keluarga dan kuliner. Kemudian juga Pasar Kota Gede, karena itu masuk wilayah Purbayan, kita harapkan nanti revitalisasi Pasar Kota Gede itu tidak akan ke depannya itu tidak sekedar menjadi ruang sosial dan ekonomi, juga menjadi ruang seni dan budaya. Dan yang terakhir adalah Jalan Karanglo, yaitu jalur gerbang utama kawasan Kota Gede dari arah timur.
Nah, itu beberapa potensi-potensi yang perlu nanti ke depannya tetap harus digarap. Next. Nah, di dalam mengembangkan sebagai destinasi wisata ini ada roadmap-nya yang coba kita rumuskan draft awal, yaitu yang jadi nanti kegiatan-kegiatan di kelurahan harapan kami kalau yang berkaitan dengan wisata akan mengacu pada hal ini, yaitu yang pertama adalah tahap pertama adalah membangun kesadaran masyarakat dan edukasi sabta pesona. Karena ini yang memang jadi persoalan dasar kita di Purbayan ini adalah kesiapan masyarakat untuk menjadi wilayah menjadi destinasi wisata. Ini PR besar kita dan ini harus mulai dilakukan. Kemudian yang kedua penguatan UMKM dan pengembangan jejaring usaha. Nah, alhamdulillah akhir tahun kemarin Purbayan sudah membentuk forum komunikasi UMKM. Ya, jadi mudah-mudahan dengan upaya membentuk forum UMKM ini, forum UMKM akan bisa kita kembangkan lebih mudah ke depannya. Dan kemudian yang ketiga adalah konsolidasi dan penguatan SDM dan kelembagaan pariwisata. Yaitu diantaranya ada RKB, kampung wisata sendiri, kemudian Forkom UMKM, ada Pok Darwisnya. Jadi memang akhir tahun kemarin juga Pok Darwis di Kulon Progo juga sudah terbentuk. Jadi 3 elemen utama, lembaga utama yang akan menjadi garda terdepan di dalam meningkatkan potensi wisata di Purbayan adalah Pok Darwis, Kampung Wisata, RKB, dan Forum Komunikasi UMKM didukung tentu saja para anak-anak muda dan ibu-ibu PKK yang memang mudah digerakkan. Ya, jadi itu yang harus disiapkan konsolidasinya, sinergisitasnya dan sebagainya. Kemudian tahap kedua adalah pengembangan infrastruktur wisata, yaitu yang diawali nanti tahun ini, yaitu pembangunan penanda kampung kerajinan usulan strategis 2022 tadi sudah disampaikan oleh Bu Lurah, yaitu destinasi satu spot destinasi wisata di Kampung Basen. Kemudian pembangunan pusat pertunjukan seni budaya RTHP Dumen. Kalau di LH itu diprioritaskan untuk tahun 2023, mudah-mudahan itu betul dapat terrealisasikan. Kemudian revitalisasi lorong-lorong labirin Kampung Pusaka, ini usulan strategis untuk tahun 2023. Dan kemudian gedung serbaguna XRK, pusat informasi showroom hasil kerajinan Museum Kerajinan Perak yang ada di Kampung Basen. Ini yang tahap kedua. Next. Berikutnya kita masih di tahap kedua adalah inisiasi dan pemantapan ikon strategis. Nah, di sini ada tiga kegiatan atau impian. Yang pertama pentas kawasan. Nah, mudah-mudahan nanti dari OPD Dinas Pariwisata kita mencoba merancang street performance di Jalan Kemasan, kemudian pasar sore kuliner di Paseko, dan kemudian festival kampung wisata yang ada juga di Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan nanti bisa dikelola sendiri Kampung Wisata Purbayan dengan berkolaborasi dengan festival yang sudah ada, yang sudah menjadi event di Purbayan, yaitu Serawung Kampung. Harapannya nanti festival kampung wisata itu antara kampung wisata dan Serawung Kampung bisa kolaborasi meng-create festival kampung wisata pada tahun 2023. Kemudian tahap ketiga yaitu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dan kemudian pengembangan potensi lainnya. Nah, itu kerangka dari pembangunan di Kelurahan Purbayan peta jalan roadmap-nya. Nah, selanjutnya baru kami akan fokus sekarang pada Musrebang tahun 2022 untuk kegiatan 2023. Next. Konsep pembangunan tahun 2023 ini masih sama dengan tahun kemarin karena pertama masih relevan, kemudian kedua karena sebagian dari kegiatan kemarin kena rasionalisasi sehingga belum bisa direalisasikan, sehingga pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif kerajinan dan kuliner serta peningkatan infrastruktur untuk menunjang pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Purbayan. Next. Dari jabaran konsep pembangunan 2003 tadi ada usulan kegiatan utama yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, kemudian usulan kegiatan strategis yaitu pembangunan infrastruktur. Next. Usulan kegiatan utama pada pemberdayaan masyarakat fokus pada revitalisasi usaha UMKM dan pembinaan usaha-usaha, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam bidang UMKM,
gelar potensi budaya dan UMKM, edukasi sapa pesona, yaitu penyadaran masyarakat bagi warga masyarakat. Ini fokus di kegiatan utamanya pada pemberdayaan masyarakat, sementara pembangunan infrastrukturnya, yaitu perbaikan komplok dari salah satu kualitas jalan kampung yang dijadikan jalur wisata. Next. Pada usulan strategis, kita pembangunan infrastruktur yaitu revitalisasi lorong-lorong kampung di kampung alun-alun menjadi labirin kampung pusaka, di mana ada ringan kegiatan, ada pembuatan petunjuk jalan, pengecatan komplok jalur labirin, membangun gapura khas pada pintu gang-gang lorong-lorong di labirin itu, kemudian pembuatan spot selfie pada beberapa titik di lorong-lorong tersebut, kemudian pembuatan counter pusat informasi kampung wisata Purbayan. Next. Nah, total anggaran, alokasi anggarannya, jadi untuk usulan kegiatan utama 148.690.000, usulan kegiatan pendukung ada 327.725.000, usulan kegiatan operasional 324.899.000, usulan kegiatan strategis 200 juta, total 1.100.314.000. Next. Nah, ini usulan kegiatan utama meliputi pengembangan keberhasilan di kalangan anak muda. Jadi ini kegiatan tahun kemarin yang masih tertunda. Pemanfaatan media sosial ini juga tahun kemarin kita masih tertunda. Pembuatan katalog UMKM Purbayan, ini dalam rangka penguatan UMKM satu paket. Kemudian workshop pengemasan produk untuk sasarannya gandeng-gendong, lomba sosora. Itu kaitannya dengan meningkatkan salah satu elemen di RKB yaitu sastranya, ya, dari si sastra. Kemudian perintisan pasar sore kuliner, ini juga tahun kemarin masih tertunda, tahun ini kita realisasikan, tahun 2003 kita realisasikan. Kemudian edukasi sabta pesona untuk 2 kampung. Next. Selain itu ada gelar potensi budaya di Kampung Gedongan, itu akan membersamai kegiatannya upacara nyadran, kemudian penyelenggaraan Basar NHF, dan pemasangan konblok yang kampung alun-alun yang tadi untuk jalur labirin ini, memperbaiki jalur labirin. Next. Untuk kegiatan pendukung, itu ada yang utama sebagaimana kewajiban, yaitu pengelolaan sampah organik, 15 juta, kemudian ada workshop dan seterusnya, itu bisa dibaca, ya, tidak perlu saya baca satu-satu. Intinya di situ ada penguatan RW karena baru saja pengurus RW baru, ya, walaupun satu tahun baru ada pelatihan kepemimpinan tahun depan. Kemudian workshop par, kemudian untuk PKK, workshop dapur. Jadi ada kegiatan dari lembaga PKK, dari wilayah, ya, PAUD, next, terus juga kemudian dari TKPK, kemudian wilayah ini gapura, pembuatan SEPA ini wilayah, penggantian tutup SEPA, pemeliharaan konblok ini juga masing-masing wilayah. Jadi kita mencoba mengakomodasi baik usulan dari wilayah maupun dari lembaga-lembaga di tingkat kelurahan. Next, kita masih ada revitalisasi lorong-lorong. Oh, ini yang usulan strategis tadi sudah. Baik, lanjut. Kita sebutkan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan usulan kegiatan ke OPD. Ya, ini ada beberapa catatan sedikit yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa ternyata dengan adanya usulan kode usulan ini, kamus usulan ini, di mana kemudian kegiatan-kegiatan di wilayah yang bisa dimasukkan ke diajukan ke OPD harus mengikuti kamus usulan. Nah, ternyata kemudian jadi hasilnya itu ternyata malah membatasi wilayah, ya, membatasi wilayah untuk diusulkan ke OPD. Jadi kita sisir itu ternyata kecil, ya, jadinya kecil, nggak banyak. Tapi kami harapan, padahal beberapa seperti Yun Sewu misalnya Dinas Kebudayaan, itu usulannya hanya 2, kamus usulannya yang bisa yaitu akreditasi sama upacara adat.
Nah, padahal elemen akreditasi RKB itu kan tidak sekedar upacara adat, masih banyak yang lain. Nah, kenapa ini tidak di apa namanya juga bisa dibina yang untuk peningkatan elemen-elemen, karena terus terang misalnya dari sisi sastra kita di program masih kurang kemarin beberapa nilai-nilai poin di hasil akreditasi KB-nya. Nah, itu mestinya bisa ditambahkan. Jadi di sini ada beberapa dinas, ya, ada PUKP. Pertama adalah ini proposal sudah kita ajukan, yaitu pembangunan gedung serbaguna SRK. Kemarin sempat sudah ada yang mengukur apakah DED-nya sudah jadi apa belum, saya juga belum ada informasi. Tapi ini kami usulkan kembali DED untuk pembangunannya, bukan DED-nya, itu pembangunannya, karena itu akan melengkapi kegiatan strategis tahun ini. Jadi tahun ini kita membenahi depannya, nah, nanti gedungnya di belakangnya itu kalau sudah jadi nanti arcade mat nanti. Dan pemasangan JPU PJU, maaf, ini salah lagi ya, saya sering salah. Itu PJU ya, bukan JPU. Saya sering sampai di dialog sama Bu Lurah kok sering JPU itu. Mohon maaf, PJU itu ya. Kemudian pemindahan tiang listrik. Nah, pemindahan tiang listrik sebenarnya tidak ada, tapi saya paksakan aja, saya masukkan di kode usulan 209. Karena kita tidak tahu nanti penanggung jawab pemindahan tiang listrik ini PLN atau PU. Tapi kami masukkan saya paksakan untuk masukkan di kode 209, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Karena ini ada 16 tiang yang masuk. Kemudian pembangunan talut Dendeng Cepuri kami usulan kembali karena masih ada yang perlu dipasang talut yang kemarin sempat jebol kemarin hampir runtuh itu di sebelah selatannya, itu perlu segera dibangun talutnya. Kemudian pelumpuran sah. Nah, ini juga pelumpuran sah dan SPA ini juga kodenya saya paksakan karena di kode usulan hanya limbah, yang sah tidak ada. Jadi saya masukkan saja, saya paksakan untuk masuk di pelumpuran sah dan pelumpuran SPA itu dimasukkan ke 307. Next. Kemudian Dinas Kesehatan ada Sosialisasi Kesehatan Keluarga Muda, ini juga saya sedikit memaksakan 709 pada 79. Kemudian juga penyuluhan dan pemeriksaan kualitas air ini juga saya paksakan. Yang ada itu 719 itu adalah pemeriksaan kualitas air. Nah, ini sekaligus kami harapkan bisa ada penyuluhan. Ya, penyuluhan. Tidak sekedar pemeriksaan kualitas air tapi juga ada penyuluhannya. Mudah-mudahan. Kemudian di Kesra itu kaitannya dengan fasilitas kegiatan keagamaan. Ada dari alun-alun, kalau nggak salah juga dari Purbayan kemarin, kok ketinggalan nih yang Purbayan. Yang Purbayan tertinggal ini. Oke, yang Purbayan tertinggal, ada maka tambah satu lagi di Purbayan. Oke, next. Nanti kita tambahkan yang Purbayan. Dinas Kebudayaan, upacara nyadran, gedongan satu paket yang 10 juta. Nanti disertai dengan gelar potensi, jadi itu kegiatan dibersamakan, jadi upacara nyadran, kemudian kita harapkan bisa didanai oleh Dinas Kebudayaan. Nah, kemudian kegiatan penopang lainnya itu dari dana kelurahan yang tadi kita masukkan dalam gelar potensi budaya di Kabupaten Gedongan. Kemudian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ada Sarpas Olahraga, ini Kampung Purbayan, penguatan kelembagaan Karang Taruna, ini 15-12, walaupun di 15-12 itu untuk organisasi pemuda tingkat kota, tapi saya coba masukkan untuk penguatan kelembagaan Karang Taruna, karena kita memang ada persoalan bahwa Karang Taruna di Kelurahan Bahan masih dikatakan mati juga tidak, tapi jarang muncul. Intinya bagaimana menggerakkan kembali Karang Taruna di Kelurahan Purbayan, karena terus terang kami sangat berharap, apalagi dikaitkan dengan kegiatan kita, bagaimana peran-peran anak muda di dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kampung wisata di Kelurahan Purbayan. Pelaksanaan JBM dari Kampung Basen. Next. Dinas Pariwisata. Nah, ini Festival Kampung Wisata tadi sudah paket, mudah-mudahan tidak seperti tahun kemarin, ya, dibagi 4 wilayah.
ya mudah-mudahan Purbayan bisa difasilitasi mengadakan festival kampung wisata sendiri, karena kami nanti juga akan kita kolaborasi dengan apa festival kampung Rawung Kampung yang sudah tiap tahun kita selenggarakan, walaupun sekarang secara daring. Kemudian pentas kawasan Jalan Kemasan ini tadi yang kita mencoba untuk street performance ya di Jalan Kemasan, mencoba memulai karena ada tempat yang lumayan cukup bagus untuk menjadi menjadi street performance di depan Bank Mandiri itu, agak ke utara sedikit gitu ya. Next, Dinas Pentaru. Nah, ini kembali yang Bokong Semar kita ajukan kembali, walaupun juga kami juga mengajukan ke Danais ya, sudah ini yang surat lama mengajukan kembali, kita harapkan ada realisasinya. Kemudian ini ada tambahan dari wilayah RW 5 dan RW 4 untuk pembelian tanah kosong. Next. Kemudian, nah ini yang dari DIY. Dari DIY kita berharap ada yang sekarang tahun 2022 rencana direalisasikan, yaitu di pengaspalan tadi, Jalan Dagang Rejo, yang sekarang ada di RW 4, nanti sambungannya itu di RW 6. Nah, kita harapkan karena anggarannya terbatas, tidak bisa keseluruhan, maka ini coba kita ajukan kembali, mudah-mudahan ada pokir yang mau menangkap. Juga ada RTLH, ini terus terang di Purbayan ini masih banyak. Kami punya data 100 lebih, LPNK punya data sekitar 100-an RTLH yang belum tersentuh. Nah, mudah-mudahan yang dengan diambil 25 unit, 24 unit tahun 2022, dan rencana yang 23 itu ada 48 unit, mudah-mudahan insya Allah masih ada, sekitar 25 unit itu masih ada. Tahun 23 rencana dari dana pusat, ya, dari DAK itu kemarin sudah diverifikasi oleh Faskol, oleh PU Kota, ya, ada 48 unit yang sudah terdata, yang kita verifikasi kemarin. Kemudian terakhir dari Danais, ini masih usulan yang lama, kita ajukan kembali, tapi di sini saya masukkan Festival Rawung Kampung untuk bisa didanai nah ini tinggal mana yang mau mengajukan, Danais ataukah Dinas Pariwisata Kota dalam kegiatan Festival Kampung tadi. Karena Rawung Kampung ini menjadi kegiatan rutin di Kelurahan Purbayan. Next. Nah, sebelum saya akhiri, tadi disampaikan dari kegiatan tahun 22, saya sedikit untuk kembali kami sampaikan pada OPD-OPD, karena kami saat ini sedang serius untuk membuat database pembangunan dan pemberdayaan, terutama pembangunan, ya, database pembangunan wilayah fisik. Jadi kami berharap tadi yang kegiatan 22 dari PU DIY tadi kan sudah terkonfirmasi akan dilaksanakan. Saya yakin nanti akan bertambah yang dari kota. Tapi biasanya yang dari kota ini tidak pernah memberitahu. Ya, seperti tahun kemarin, tahun 21 itu ada pengaspalan di Barat Pasar, RW 9 dari 10 itu, kita tidak tahu volumenya berapa dan sebagainya, sehingga data kita belum masih ada nanti. Juga ada batu candi di Purbayan, ya. Pemasangan batu candi, betul ya Pak Sis ya? Adesit, ya, batu adesit di Purbayan. Itu juga di RW 13 gitu. RW 13 itu juga ada pemberitahuan oleh kelurahan maupun ke LPMK. Dan terakhir pemasangan, nah ini jangan saya lagi. Pemasangan PJU. PJU kemarin ada beberapa titik dipasang di Kelurahan Purbayan, tapi tidak tahu berapa jumlah yang dipasang. Kami baru tahu karena ada komplain dari warga. Ya, oh dipasang kok. Nah, ini kami mohon ya supaya kami tidak bisa mengupdate data kami. Ya, jadi kami mohon pada OPD-OPD yang terutama yang fisik ya, kegiatan fisik yang yang dilakukan di wilayah, kami tahu berapa volume kegiatan dan kegiatan, sehingga kami bisa mengupdate data kami kembali, sehingga tidak ya, seperti PJO itu banyak sekali nanti kami usulkan terus karena kita nggak tahu permintaan dari wilayah cukup banyak ya, tapi kita nggak tahu mana yang sudah direalisasi dan
dan apa namanya mana yang belum ya. Pokoknya terus diusulkan oleh kelurahan. Sementara usulan tahun 2001 kemarin itu tidak lewat LPMK, tapi masing-masing RW langsung ke anggota dewan kalau nggak salah langsung ke PU ya. Jadi kita nggak tahu data yang diusulkan yang sudah masuk ke PU itu berapa titik untuk pemasok itu. Nah ini kita coba untuk perbaiki database-nya, mudah-mudahan tahun ini sudah akan ada perbaikan database sehingga untuk kedepannya ketika ada kegiatan yang tiba-tiba muncul, nah kita sudah siap mana-mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari LPMK terkait Musrenbang tahun 2022. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari DPRD Kota Yogyakarta. Monggo dipersilahkan mau Pak Nurdullah atau Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pamong Praja, Kecamatan Kota Kediri, yang Kota Kediri, hormati Perbaikan Ketua Kampung, Ibu-ibu PKK, dan juga Ketua RW, dan juga yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Di sini kami mewakili teman-teman anggota DPRD Kota Yogyakarta. Di sini ada Mas Fahmi, kemudian kebetulan tadi siang tadi juga ada Musrenbang Kelurahan Prenggan, ada Mas Daru, kemudian ada Bu Retno, dan juga yang nitip salam karena ada kegiatan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu di pendopo Kementerian Kota Kediri. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat dan sukses atas Musrenbang Kelurahan Purbayan yang pada kesempatan sore hari ini saya memaparkan, bahkan sudah ada ringkasannya, PowerPoint-nya yang cukup lengkap, mana kegiatan utama, mana kegiatan pendukung, kegiatan operasional, dan juga kegiatan GIS. Kemarin kami hadir di beberapa Musrenbang. Ada satu kelurahan itu bahkan tidak menampilkan Excel sama sekali. Kelurahan sana gitu. Jadi di Musrenbang itu Excelnya aja nggak keluar. Kemarin kan bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, ada pra-Musrenbang, kemudian ada finalisasi Musrenbang, itu bentuknya masih Excel. Mungkin ketika pas Musrenbang itu semua usulan dari RT, dari RW, semua masih masuk. Masih masuk. Kemarin kami juga ada Musrenbang, juga ada yang masih gelondongan ya, usulan semua yang ada dari RW, dari RT, dari lembaga, masuk semua juga ada. Jadi untuk Kelurahan Purbayan, kami apresiasi, ini sudah dibagi, gitu ya. Dibagi mana utama, pendukung, operasional, strategis, bahkan OPD-nya juga sudah dirangkum. Mungkin nanti masih ada tambahan, mungkin Pak Alvin, yang kemarin belum masuk kamus, bisa dilampirkan di usulan lainnya saja, Pak. Jadi nanti mungkin dari kementerian atau mungkin dari Bapeda akan dibuat yang mendekati, jadi usulannya itu nanti didekatkan dengan kamus usulan yang mendekati apa yang bisa
tempelkan begitu. Karena memang banyak usulan yang tidak masuk di kamus usulan gitu ya, yang sudah diedarkan oleh Bapeda Kota Yogyakarta, sehingga banyak usulan yang tidak bisa masuk. Mungkin nanti bisa dimasukkan di lampiran paling belakang, ada usulan dari masyarakat yang belum masuk di dalam kamus usulan begitu. Kemudian yang kedua, memang untuk anggaran ya, anggaran di Kelurahan Purbayan senilai 1.314.000 ini, ya memang kalau dirasa dari total usulan yang ada di Kelurahan Purbayan mungkin sangat minim ya. Yang pertama karena pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, terutama dari sektor pariwisata juga belum pulih. Kemudian yang kedua, dana transfer dari pusat, dari Jakarta juga turun, sehingga dampaknya di seluruh operasional yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta ini juga mengalami penurunan. Ya, memang kemarin peran dari bapak-bapak, ibu-ibu di LPMK, di lembaga, dan juga ketua kampung yang sangat selektif dalam penyusunan dokumen Musrenbang tahun 2023 ini. Kemudian beberapa usulan pendukung, terutama yang di OPD, mungkin nanti bisa kami lewatkan. Ada yang sebagian bisa dimasukkan di dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD, karena mulai hari Jumat pekan depan kami dari DPRD Kota Yogyakarta semua juga akan melakukan reses, jadi nanti bisa yang sudah masuk di sini maupun yang belum. Jadi bisa jadi ada RW yang di dokumen ini belum muncul, nanti bisa diusulkan lewat pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Atau mungkin yang kedua, pokok-pokok pikiran anggota DPRD provinsi. Seperti halnya tadi yang di tahun 2023, bisa jadi mungkin kelurahan belum mengusulkan, tapi ternyata itu masuk dalam usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD provinsi. Sehingga memang ini jalannya banyak gitu ya. Jadi jalan yang paling utama adalah jalan yang ada di Musrenbang ini. Kemudian ada jalur yang kedua dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota, dan juga jalur yang ketiga melewati pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi. Ini jalurnya ada semuanya. Kalau kami di kota menggunakan APBD Kota Yogyakarta, kalau yang pokok pikiran Dewan Provinsi menggunakan APBD Provinsi dan juga dana IS. Sehingga ketika kita bicara tentang Kelurahan Purbayan yang secara otomatis berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan dan juga kawasan Masjid Besar Mataram, itu juga sebagian juga ada di Kelurahan Purbayan dan juga Kelurahan Jagalan. Ini bisa diusulkan dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi. Kemarin kami juga pernah silaturahim ke Pak Aman, Pak Sekda, Pak, kapan Kota Gede mau diseriusi? Nah, ternyata jawabannya yang pertama, ini urusan Malioboro riyen. Jadi ini pemerintah Kota Yogyakarta baru pusing karena tanggal 1 Februari semua PKL di Jalan Malioboro harus dipindah ya, dipindah. Nah, sehingga konsentrasinya masih di Malioboro, kemudian nanti menyelesaikan Kota Baru yang sudah hampir selesai. Jadi mudah-mudahan nanti di
perubahan anggaran 2022, Pemkot sudah bisa fokus di wilayah Kota Gede, karena memang wilayah Kota Gede, terutama Masjid Besar Mataram dan sekitarnya ini banyak pengelolanya gitu ya, sehingga harus kemudian ada koordinasi antar elemen, antar instansi, baik di kota, di provinsi maupun juga di pusat, karena hubungannya dengan cagar budaya. Kemudian yang seterusnya nanti setelah ini nanti diputuskan, diketok melewati forum musrenbang ini terkait beberapa hal, nanti masih bisa kemudian bisa ada revisi ya. Jadi revisinya itu mudah-mudahan anggarannya nambah ya Bu. Dan tidak ada lagi pengurangan anggaran. Kalau kemarin teman-teman yang di Jakarta itu sudah khawatir Omikron kayaknya nggak ngefek ya Pak Menteri. Semoga tidak sampai di sini dan sehingga pemasukan pemerintah Kota Yogyakarta terutama di sektor pariwisata juga kembali normal dan APBD Kota Yogyakarta juga bisa kembali normal, sehingga dana yang kemudian ada bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Purbayan. Mungkin itu yang kami sampaikan, Mas Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sugeng Santan, Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan sehingga Gusti Allah. Amin. Yang kami hormati Mas Nur Cahya, rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Camat, Bu Lurah, dan rekan-rekan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta, Mas Alvin selaku pengurus LPMK serta jajaran LPMK Kelurahan Purbayan, Bapak-bapak BKM, kemudian Forkompinca baik dari Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, dan juga Bapak-bapak pengurus kampung baik dari Gedongan, Basen, Purbayan, dan alun-alun, serta Bapak atau Ibu Ketua RT RW se-Kelurahan Purbayan, kemudian ibu-ibu penggerak PKK se-Kelurahan Purbayan, rekan-rekan Karang Taruna Pemuda se-Kelurahan Purbayan, maupun Bapak Ibu undangan yang kami hormati yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musrenbang tahun 2022 ini, dan untuk program kegiatan tahun depan, tahun 2023 di Kelurahan Purbayan. Alhamdulillah sampai dengan sore hari ini, Kelurahan Purbayan, Kelurahan ke-10 di daerah pemilihan 5, Kota Gede Mulyoharjo, sehingga kita sudah terakhir ini, jadi sudah selama 1 minggu atau 6 hari ini kita berkeliling ke kelurahan-kelurahan, dan tadi sampai dengan hari ini ada 4 kelurahan, tadi pagi Tahunan, kemudian siang itu ada Mujamuju dan Perenggan juga di sini. Jadi ini tadi meh sundulan karena saya pulang jam 3:30 harus selesai. Dan kemudian langsung dilanjutkan oleh rekan-rekan Kelurahan Purbayan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk plafon dari Musrenbang di Kelurahan Purbayan ini saya melihat 800 sekian juta, 800 juta lebih sedikit, yang mana ini memang dijarang-jarang tinggal sedikit gitu. Sehingga memang plafon ini memang sudah jadi rumusan, tidak bisa Purbayan kalau sekian miliar itu tidak bisa, karena sudah aturan gitu, perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah pusat, hingga muncul rumus akhirnya
Porbayan 801 juta, ditambah tiap kelurahan atau 45 kelurahan sekota Yogyakarta ada dana strategis sebesar 200 juta. Nah ini monggo nanti bisa semaksimal mungkin ditonton dan tentunya bisa tonjol. Kemudian Bapak Ibu yang disampaikan pemerintah kota bahwa kota Yogyakarta itu Jogja darurat sampah, sehingga di tiap kelurahan ini tadi saya sudah melihat juga sudah ada pengelolaan bank sampah. Monggo kita seriusi, memang di satu kelurahan satu, tapi juga monggo ini ada inisiatif dari masing-masing RW, dari masing-masing RT untuk bisa mengembangkan bank sampah. Karena sampah ini bukan musuh kita, tetapi sampah ini ya sahabat kita. Kita coba untuk menjadi sahabat kita. Sampah organik, kita lihat Bapak Ibu nanti pulang lewat Sendok Indah, Tengler Lapangan Karang, sekarang sudah menumpuk doplasikan, kata nih. Karena TPS atau tempat pembuangan sampah sementara ya di Utarawan Karang itu hari ini ya, sampun lumayan penuh kalau kita lihat di Facebook pun tekan dalan nih kan. Sehingga ini memang perlu bagaimana sampah organik, sampah anorganik ini kita pilah-pilah. Ini yang saya lihat di Porbayan sudah berlangsung di masing-masing RW. Ya. Nah ini moga kita gencarkan lagi sampah organik ini tidak usah kita buang ke TPS, tapi kita kelola di masing-masing RT, masing-masing RW untuk buat ekoenzim, misalnya untuk buat sabun mandi itu bisa, dan juga untuk pembuatan pupuk cair maupun pupuk padat atau tanah ya, media tanam dan sebagainya. Kemudian yang anorganik ini kerajinan-kerajinan, maupun ya ada yang sering dikiloke ya, itu kan bisa membantu pemerintah kota untuk mengurangi sampah-sampah di kota Yogyakarta. Bahkan kemarin sambutan Pak Wakil Wali Kota Pak Heru Purwadi di salah satu kelurahan mencoba untuk yang lebih lagi tadi yang kerajinan, misalnya untuk dari ulang sampah itu dibuat misalnya gantungan kunci atau souvenir pernikahan itu yang tadinya sampah ternyata bisa diolah dan menjadi yang lebih berguna atau yang daya jualnya lebih tinggi. Nah ini contoh bagaimana untuk bank sampah ini perlu kita gencarkan di masing-masing RW, masing-masing RT, karena Jogja kita sekarang sudah darurat sampah, sehingga posisi sekarang yang di TPS ini sudah ditutup di daerah Sambirjori ya, TPS itu posisi selalu ditutup. Nah ini ketika kita sudah mengelola sampah organik ini tentunya sudah tidak perlu risau lagi, apalagi TPA Piungan itu katanya tahun 2023 sudah penuh, sehingga ini perlu kita mensiasati, kita LPMK maupun warga Porbayan untuk kita gencarkan pengelolaan, pengembangan kerajinan yang terbuat dari sampah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk musrenbang ini karena anggaran atau usulan kita sangat banyak di atas 800 ya, sehingga di atas 800 juta, sehingga ini perlu dana yang lebih, sehingga pintu usulan program yang saya Bapak Ibu tidak hanya di musrenbang karena ada 4 pintu selain musrenbang, kemudian juga ada usulan dari OPD langsung, dari dinas langsung, kemudian juga ada proposal langsung dari warga, dan juga yang terakhir tadi disampaikan Mas Nur Cahyo, kita ada reses, kita reses itu tanggal 28 Januari sampai dengan 2 Februari, selama 6 hari, monggo bisa disampaikan ketika kita reses maupun tidak ketika kita tidak reses. Jadi lewat pokok pikiran Dewan, lewat WA pun bisa. Mas Cahyo ini kita butuh dibuat kondok, tadi belum diusulkan di musrenbang, itu bisa nanti dicatat Mas Cahyo, kemudian kita sampaikan ke pemerintah kota, dan juga dari warga memang berkewajiban juga untuk membuat proposal. Jadi selain masuk
usulanipun, tapi juga kita tindak lanjuti dengan proposal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sangat berbahagia sekali. Purbayan itu lengkap. Jadi dari sisi wisata budaya itu lengkap. Jadi sangat mendukung sekali. Di empat kampung itu kita sudah melihat sendiri semua potensi ada. Ini berbeda mungkin di kelurahan-kelurahan lain. Kita potensinya sangat besar, situsnya ada, kemudian wisata budayanya sangat lengkap. Kita di pinggir atau berdampingan dengan wilayah dari Banguntapan di Jagalan ya, ada masjid gede, ada Sendang Selirang dan sebagainya, maupun potensi peninggalan bangunan bersejarah yang mana ini kita yang nomor 1 se-Asia Tenggara, istilahnya orang berwisata ke kota gede itu ternyata kita nomor 1 dari sisi ya orang melihat. Nah, kalau jalan-jalan menelusuri kampung itu ternyata kota gede itu yang paling eksotik, yang paling enak dilihat. Orang paling senang itu ya ke kota gede, ini kita juara se-Asia ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, selain tadi temanya budaya, tentunya kita juga harus bermanfaat dalam artian nanti UMKM kita, Bapak Ibu yang sudah punya UMKM, jadi semakin berkembang, ekonomi kreatif kita semakin berkembang, dan tidak lupa karena kita zamannya sudah online, pemasaran sudah semakin online, sehingga semua kita dampingi, kita bina dengan pemasaran online produk-produk kita. Mengatakan semoga sekali lagi Musrenbang kita berjalan dengan lancar dan sukses dan bermanfaat, khususipun kagem warga seluruh kampung, marga seluruh kelurahan Purbayan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan, dukungan, dorongan, dan motivasi untuk dari anggota Dewan yang ada di wilayah Dapil 5 yang diwakili oleh Bapak Nurjaya dan Bapak Fahmi. Untuk selanjutnya, mungkin ada tanggapan dari OPD terkait yang daring. Bapak dah? Nyen sewu menambahkan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi yang disampaikan mengenai kamus usulan, untuk OPD itu memang untuk tahun ini dibukanya hanya yang ada di dalam kamus. Jadi untuk yang di luar kamus, mohon maaf, mungkin bisa disimpan dulu. Jadi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya mungkin akan dibuka juga keran-keran yang akan mewadahi usulan-usulan yang tadi mungkin belum ada di tahun ini. Kemudian juga kami sampaikan apresiasi karena dari LPMK Kelurahan Purbayan tadi sudah disampaikan secara rinci seperti itu, juga apresiasi kepada kelurahan karena sudah mengadakan pertemuan ini dengan baik luring maupun daring. Jadi kami dari OPD bisa mengikuti semua. Bahkan dari Bapeda juga ada beberapa yang mengikuti, tidak hanya satu, ada banyak teman-teman kami yang mengikuti juga, dan OPD-OPD juga bisa mengikuti beberapa, bisa sampai ke orang-orang yang sesuai dengan ketugasannya. Jadi misalnya kalau dari PUPKP misalnya, kadang-kadang yang dikirim itu tidak sesuai dengan apa yang ada usulannya di masyarakat. Nah, semoga dengan daring ini bisa semua bidang bisa mengikuti, jadi usulan bisa sampai ke bidang yang bersangkutan. Kemudian satu lagi untuk anggaran strategis yang 200 juta, itu sudah termasuk perencanaan dan pengawasannya Pak Alvin. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tapi sudah termasuk untuk perencanaan maupun untuk pengawasannya. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak dah. Mungkin yang lainnya, monggo, ada yang daring.
Cukup ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo, waktu sedikit ya, 3 orang, 1, 2, dual dulu. Oke. Baiklah, ini untuk tanya jawab session pertama. Semoga ini session pertama, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, nama Siswanto dari Kampung Purbayan. Ada 3 yang ingin saya sampaikan, pertanyakan. Apakah apa yang tertera di dalam kegiatan yang diusulkan ini bisa direvisi, yaitu mengenai masalah lokasi, RAB, dan kegiatan. Kalau kegiatan tadi sudah disampaikan, kami ada pengajian ya Pak ya. Kemudian melokasi nanti kami akan menyesuaikan karena di PJU itu kami lokasinya tidak di RW 14 tapi di RW 12 dan RW 13 perbatasan. Pak, itu tolong direvisi. Kemudian saya punya usulan karena di sini ada pelatihan sesorah basa Jawa dari RW 1 dan RW 2, ada dikaitkan dengan lomba sesorah Pranoto Joro tingkat kelurahan. Apakah untuk pelatihan sesorah basa Jawa itu bisa ditingkatkan di tingkat kelurahan? Karena nanti jumlahnya 40, mungkin kalau dia hanya 2 RW itu nanti kabupaten gitu. Ini usul, kalau bisa itu seperti itu. Kemudian mengenai anggaran kami sangat berterima kasih bahwa kegiatan sarana olahraga kami diampu, tapi kalau boleh ditingkatkan anggarannya karena kami punya kegiatan yang sekarang ini diikuti oleh pemuda dan juga masyarakat kami yaitu voli dan bulu tangkis. Kalau bulu tangkis ada sarana untuk peralatan lampu, kalau voli adalah untuk kegiatan prasarana pendukungnya. Jadi kalau di sini hanya 5, dicantumkan 5, bolehlah kalau misalnya di depannya ditambahi 1 gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir mengenai dari alokasi kegiatan ini, ada kegiatan utama sudah ada anggarannya, sudah kegiatan pendukung sudah ada anggarannya, sudah jelas walaupun bisa dirubah, usulan kegiatan strategis sudah jelas. Namun kok kami tidak melihat apakah ada usulan kegiatan operasional yang bisa disampaikan, sehingga kami nanti bisa tanda petik nyun sewu memanfaatkan, sehingga akan terbuka bagi kami. Misalnya kami ada kegiatan di kampung kami ada KTB, ada RKB, itu nanti apakah bisa dialokasikan di sana sehingga kami nanti bisa tahu. Terima kasih, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pamangpraja, Bapak anggota Dewan, Mas Cahyo, Mas Fahmi, Kah Purbayan, peserta musrebang berbahagia. Langsung aja, saya Gatot dari RW 6 mau menanyakan pembangunan pusat pertunjukan seni budaya RTH di Bumen. Tadi sudah disampaikan OPD-nya secara lisan DLH, Dinas Lingkungan. Tetapi di penjabaran sana belum ada, saya lihat itu. Anggarannya juga belum ada. Nah, ini yang kami tanyakan. Arahan dari Dewan, kalau memang ini belum bisa diajukan, mungkin kami punya alternatif tadi yang sampaikan Pak Fahmi, bisa melalui usulan dari warga atau kalau reses sudah
lampaui. Cuma harapan kami cuma 2, melalui musrebang ini, melalui OPD apa, atau mungkin tadi juga bisa dari dana IS. Nah ini monggo angkanya berapa, nanti bisa direvisi tidak usulan ini. Nah kalau ini bisa, mohon arahannya dari Ketua LPMK-nya, untuk kedepannya kami harus bagaimana dari Men atau RW 6 Bu Men. Mungkin pertanyaan kami itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada beberapa pertanyaan dari Pak Sis, borong pertanyaan, ada 4 kalau nggak salah tadi ya. Kemudian dari Pak Gatot. Ya. Untuk yang dulu kan Pak Gatot dulu nggih, yang 1. Jadi untuk RTHP wilayah apa ruang terbuka hijau publik RTHP kalau nggak salah itu di Bumen itu sesungguhnya DED sudah jadi DED-nya dan rencananya akan dibangun tahun 2020. Tapi berhubung ada COVID ya, kemudian tertunda dan kami terus ngawal kemarin untuk tahun 2022 ini tidak ada, belum ada. Dan di buku kamus usulan itu sudah jelas tertulis di kamus usulan itu menjadi prioritas untuk dibangun di tahun 2023. Jadi kami memang tidak kita usulkan lagi di musim ini karena memang sudah menjadi program dari DLH untuk merealisasikan itu. Jadi mengapa di dokumen musbang ini tidak kami munculkan lagi karena memang itu sudah pernah kita usulkan dan itu sudah akan direalisasi tapi tertunda, hanya tertunda saja, ya tertunda dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2023 itu bisa dibangun, ya itu yang dari Pak Gatot. Kemudian dari Pak Sis terkait dengan operasional, ya rinciannya memang di antara nanti yang lebih jelas nanti Bu Lurah yang akan menjelaskan rinciannya apa saja. Yang jelas itu mengampur rapat-rapat koordinasi, kemudian juga untuk biaya operasional di kelurahan terkait dengan SDM tenaga teknis gitu. Tapi ada yang mungkin nanti akan kita dapat informasi dari Bapeda, sementara itu masih kami masukkan yaitu untuk honor layanan masyarakat dan satu naban itu masih kita masukkan dan itu nanti itu akan harus dikeluarkan dari dokumen musrebang ini sehingga nanti untuk kegiatan utama atau pendukung itu masih nanti bisa ditambahkan plus tadi perencanaan dan pengawasan karena itu memang belum kita hitung untuk jadi pengganti dari honor dan yang ada di biaya operasional itu akan kita alihkan untuk perencanaan pengawasan, maupun diingatkan tadi kelupaan, kemudian plus nanti mungkin ada kegiatan yang lain. Kemudian terkait dengan lokasi, insya Allah nanti kita revisi, karena nanti semua akan, nanti habis ini masih ada 1 kali perumusan. Ya beberapa lokasi, revisi sedikit ya, tentang lokasi dan sebagainya akan kita revisi. Kemudian juga untuk olahraga itu di Spora itu memang baru pagunya memang segitu, yaitu nanti di Kora yang bisa menjawab, mudah-mudahan ditingkatkan. Kemudian untuk latihan sesora memang ada beberapa kegiatan yang diusulkan wilayah itu karena seperti juga yang di alun-alun pelatihan untuk RW itu ya, itu juga akan kita naikkan ke tingkat kelurahan, termasuk nanti ini sesora mungkin bisa dinaikkan di tingkat kelurahan. Mungkin itu sudah semuanya sudah terjawab insya Allah. Jadi nanti akan habis musbang ini masih ada tim perumus yang terdiri diantaranya juga ketua kampung ya LPMK dan PKK akan terlibat dan beberapa ketua lembaga masih terlibat dalam tim perumus untuk memfinalisasi dokumen musbang ini plus yang juga usulan-usulan yang belum tertampung ya, belum tertampung baik untuk OPD maupun kegiatan pendukungan utama tetap akan kita susun lagi untuk memperbaiki database kita tadi, database kita di kelurahan supaya terjaga nanti supaya kemudian ketika ada tiba-tiba ada
kegiatan dari provinsi atau dari kota, dan kita bisa tidak bingung mencari sasaran mana yang akan kita yang harus dilakukan, akan dikerjakan gitu. Jadi insya Allah nanti akan kita usahakan, dan memang terus terang yang masih antri ya, yang masih antri kegiatan yang belum tertampung di OPD maupun yang di pendukung dan utama itu yang usul dari wilayah maupun dari lembaga-lembaga itu masih cukup banyak daftarnya ya, masih cukup banyak ya. Jadi rencananya kemarin mau saya tambahkan di bagian bawah, tapi saya tidak sempat menyisirnya tidak sempat menyisirnya, jadi belum sempat. Nanti insya Allah akan kita tambahkan di situ. Matur nuwun. Alamat Pak, pemasangan yang nggih, nanti disampaikan kepada Pak Ketua Kampung untuk direvisi ketika perumusan akhir. Nggih, turun. Nggih, tadi 2 penanya, masih ada 1 kesempatan lagi. Nggih. Pak KUA ya, Jun. Terima kasih. Tapi saya di sini bukan mewakili KUA, mewakili Kampung Basen. Kami melihat judulnya Kelurahan Purbayan sebagai Kelurahan Budaya Mandiri yang berwawasan lingkungan dengan kualitas pelayanan prima. Saya mengambil Bumi Mataram. Bumi itu bersih untuk melayani dengan ikhlas. Mataram manunggaling ati tinoto, amrih rasa asih lan minulya. Kemudian memang ini saya gelurakan kalau kota gede adalah Bumi Mataram. Selanjutnya di Basen ini ada peta potensi LPMK dan ada master plan. Menjaga tradisi kerajinan, menjaga tradisi seni dan budaya, menjaga tradisi kuliner. Maksud lainnya, kampung seni dan budaya tradisional, kampung kerajinan tradisional. Kami mau memperkenalkan, kami punya kegiatan di Kampung Basen yang tradisi dan olahraga, namanya Jemparingan Mataram. Jemparingan Mataram. Nah, ini saya kira belum masuk. Dan kami juga memang itu sudah se-Indonesia. Kalau tadi di situ di JPU. Kalau kami PJI, Pasdeluran Jemparingan Indonesia. Nah, kami mau mengangkat itu, mau memperkenalkan itu di Basen, terutama di Kampung Basen. Kami sudah aktivitas. Dan kami punya ikatan Pasdeluran itu adalah Alas Mentau. Jadi memang kami punya Pasdeluran Jemparingan itu namanya Alas Mentau. Sudah ada ketuanya, dan sudah ada kegiatannya, realnya. Maka karena di sini menyinggung masalah tradisi, dan ini tradisi pun cara sunnah Nabi pun bisa, okay? Panahan atau jemparingan, dan ini juga dibudayakan oleh keraton juga. Tapi cuma sayangnya kami di Basen memang belum ada empunya, empu yang membuat gendewo, empu yang membuat anpan, anak panahnya itu, semuanya tradisi semua dari bambu. Nah ini saya kenalkan, apakah bisa kegiatan kami yang tradisi ini, yang notabene juga kami mau nguri-nguri tradisi ini, yang salah satunya juga terkait dengan agama juga. Ya. Nah ini apakah bisa dimasukkan di dalam menjaga tradisi dan juga sebagai kampung seni dan budaya tradisional ini. Itu saja saya sampaikan. Kalau ada yang mau menengok di sasana kami juga bisa di RT 13. Nah, kalau dulu tuh ya, dulu tuh malah dulu di kampung RW 5 itu di sebelahnya Pak Roni, karena kami berangkatnya dari Masjid Muhtadin itu, yang membiayai memang takmir masjid itu, membiayai tentang gendewonya dan anak panahnya. Kemudian akhirnya karena itu dibangun, kami tidak punya lahan. Akhirnya kami pindah di RT 13.
untuk melangsungkan tradisi itu, dan memang itu sebagai kegiatan dan juga sebagai hiburan murah meriah lah istilahnya. Nah, ini yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini bisa menjadi perhatian dari bapak-bapak yang di sana, dan semoga kita tetap menjadi kampung seni budaya yang tradisional dan juga penjaga tradisi dan seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak informasinya. Memang dulu kalau nggak salah sempat ya Pak Ketua Kampung Wisata ya berkomunikasi dengan kelompok Jembaringan ini, tapi belum ada tindak lanjutnya. Dan kami kemudian insya Allah nanti akan kita menjadi bagian yang kita masukkan dalam ikon di salah satu potensi di Kampung Basen sebagai penjaga tradisi, dan nanti mungkin ketuanya atau koordinator dari Jembaringan nanti bisa bergabung bisa di Kampung Wisata, kepengurusan Kampung Wisata, atau di Pok Darwis ya. Tadi bisa nanti, sehingga kemudian silaturahmi untuk nanti bagaimana konsep pengembangan berikutnya dan sebagainya kan perlu didiskusikan, perlu dibicarakan, sehingga bagaimana kemudian ini potensi ini kemudian bisa dijual menjadi paket-paket wisata yang bisa bermanfaat bagi Kulon Perubahan dan juga warga masyarakat Perubahan. Mungkin maturun. Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan cukupnya. Mohon maaf sudah jam 6:04. Untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Berkenan untuk maju ke depan Bapak Menteri Pamung Praja, Ibu Lurah, Bapak Ketua LPMK beserta Bapak Anggota Dewan Pak Nur dan Pak Fahmi untuk bisa maju ke depan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Maka marilah di penghujung acara kita tutup dengan berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing, sikap sempurna. Berdoa mulai.
Terima kasih. Selamat jalan sugeng kondur rahayu ingkang pinanggih kalian keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.